Jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku akan terus bilang kalau ini merupakan general reading alias reading hiburan aja. Jadi belum tentu resonate ke semua orang. Dan apabila video ini ada di beranda YouTube kamu, mungkin pesannya memang buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku mohon maaf, mungkin kamu bisa cari di video lain atau menunggu di episode selanjutnya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat datang dan semoga betah. Baru sadar turmalinnya kebalik. So, untuk tema pilih kartu hari ini yaitu kabar seseorang yang menjauh darimu. Gimana sih kabarnya sekarang? Gimana keadaannya? Dan seperti biasa ada 3 pile ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Untuk kartu yang pertama ada Six of Cups. Emang kartunya dari sananya begini nggak kelihatan, tapi ada tulisan angka 6 dan kalian bisa hitung. Kartu kedua ada Ten of Cups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satunya mana ya? Oh, 10. Ada Ten of Cups sama yang terakhir Page of Swords. Ada Six of Cups, Ten of Cups, sama Page of Swords. Kalian bebas pilih mana aja ya. Bisa pilih 1, bisa pilih 2, atau mungkin ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya Ten of Cups dan Page of Swords-nya. Yuk, kita mulai aja untuk pemilih file 1 yaitu Six of Cups. Bagaimana kabar seseorang yang telah menjauhi kamu? Kabarnya, keadaannya, apapun yang bisa kita buka di sini ya. Ada Knight of Cups. Kita geser aja ke sini. Oke, ada Seven of Pentacles. Seven apa? Oh, maaf, ada Six of Pentacles. Sorry. Ada Eight of Pentacles. Oke, kita geser dulu ya. Kayaknya agak gimana gitu. Oke, kita geser dulu. Ya. Nih, Rhodonite-nya, Bloodstone-nya agak-agak nih. Oke lah, kita pindahin dulu sementara ke sini ya. Biar ya. Oke. Untuk file 1, gimana kabarnya dia yang menjauhi kamu? Bagaimana keadaannya? Oke, di sini ada Six of Cups seperti kartu tadi ya. Aku lihatnya dan membacanya kalau dia ini sebenarnya pengen balik lagi sama kamu. Kenapa dia ngejauh? Karena dia merasa kalau kamu itu sudah tidak sejalan lagi dengan dia. Saya nggak tahu nih, kalian itu teman tapi mesra, teman tanpa status, friend with benefit, atau memang kalian udah jadian. Tapi di sini dia sebenarnya menyesal ya karena menjauh dari kamu. Tapi di sisi lain dia juga gengsi untuk kembali sama kamu karena takut diperlakukan sama kamu tuh
sama aja kayak yang dulu. Apa itu? Mungkin bagi dia di Knight of Cups ya, bagi dia kamu adalah seseorang yang membuat dia jadi nomor 2 karena dia itu tidak merasa diprioritaskan atau jadi anak kesayangan. Kok gitu? Anak kesayangan di sini bukan berarti anak beneran ya, kayak lebih tepatnya dia pengen diprioritaskan, dijadikan nomor 1 dalam hidup kamu. Di Six of Pentacles juga mengindikasikan seperti itu ya. Dia ingin dipandang lebih oleh orang-orang sekitarnya, termasuk kamu. Tapi begitu tidak sesuai dengan harapan karena dia kurang sabar, maka dia memilih untuk menjauh. Padahal seandainya kalau dia lebih sabar lagi, dia akan lebih bahagia setelah sama kamu. Sayangnya dalam beberapa situasi, sebagian orang atau manusia, ada ya di Eight of Pentacles di sini, mereka hanya kurang sabar untuk meraih kebahagiaan. Memang kebahagiaan itu bisa diciptakan sendiri, tapi gak semua orang bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri hanya karena mereka terpaku oleh wejangan orang lain. Ya kalau wejangannya baik sih nggak apa-apa ya, cuman terkadang nih manusia kalau dinasehatin itu pasti kebanyakan ngeyelnya. Dulu juga saya kayak gitu sih, termasuk orang yang ngeyelan, tapi sekarang udah enggak. Kapok ngeyelan, pada akhirnya ujung-ujungnya mohon maaf sial kalau ngeyelan. Jadi kesimpulannya di kartu gini, bagaimana kabarnya dan keadaannya? Dia merasa bersalah, dia juga ingat kenangan-kenangan kalian berdua, tapi dia mau milih balikan tuh gengsi. Dia pengennya kamu yang kejar-kejar terus, baru dia mau nengok. Dia menjauh awal-awalnya tuh karena merasa tidak diprioritaskan, padahal sebenarnya kamu pun berusaha untuk memprioritaskan orang atau sosok tersebut, berusaha untuk menjadikan dia yang utama. Tapi karena dia merasa kurang sabar dan merasa banyak saingan, jadinya dia lebih milih untuk udahlah ngejauh aja, udah nggak sesuai ekspektasi. Padahal hidup itu memang tidak ada yang sesuai ekspektasi kamu kalau kamu berharap terlalu banyak. Oke, aku rasa itu dulu. Sekarang kita buka ya oracle-nya. Ada Larry nongol terus. Ada Larry nongol terus. Ya. Ada Barsik. Ini karena kita masuknya masih relationship, mungkin kita lihat tikus ya, tapi kita coba dulu deh lihat antara tikus atau benang wol. Oh, live. Ini kan berarti bisa kehidupan ya. Kalau tikus itu untuk percintaan, kalau wall itu untuk life atau kehidupan. Kalau kaki kucing, tapak kaki kucing itu untuk pekerjaan. Nah, kalau di sini lebih pasnya memang harus lihat tikus lagi sih. Oke. Larry, Larry, play the long game in politics and in life. Oke. Jadi Larry bilang bahwa orang ini memang menjauh karena ada maunya sih. Maunya itu dia berharap jadi keutamaannya kamu. Awalnya ngetes, tapi karena tidak ada yang peka, jadinya dia sebel sendiri, pundung sendiri. Dan ada Barsik, when in doubt, go topless. Dia bersama kalian tuh kayak merasa tidak menjadi dirinya sendiri, padahal sebenarnya dia sudah menjadi dirinya sendiri. Tapi karena dia kurang pengalaman mengelola emosi, jadinya dia merasa
dia tidak menemukan dirinya di orang yang berada di dekat dia. Kita tarik kesimpulannya ya. Untuk keseluruhan, dia pengen sama kamu tapi dia gengsi, pada akhirnya dia pergi, merasa kamu tidak sepadan lagi dengan dia, udah beda banget lah kalau kata dia bilang. Padahal dia cuman kurang sabar aja. Seandainya dia sabar, dia juga akan menikmati hasilnya, kebahagiaan sama kamu. Materi yang didapat pun dia juga hasil sendiri, karena di sini aku lihat kalian ada hubungan pekerjaan ya. Maksudnya kerja bareng gitu. Bisa memang kalian udah jadian terus kerja bareng, atau masih temenan, atau bisa jadi memang ini adalah mantan sahabat kalian. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 2 lagi. File 1. Sekarang aku mau lanjut ya untuk file 2. Halo pemilih file 2. Ini bacaan kalian ya. Ada Ten of Cups. Kabar seseorang yang menjauh. Bagaimana keadaannya? Kita buka ya. Gimana keadaan yang bersangkutan saat ini? Ada Nine of Wands. Ada Six of Swords. Ada Four of Pentacles. Kok weird? Oke. Ten of Cups. Di sini seseorang yang menjauh itu sekarang memang sedang berusaha menjadi dirinya sendiri ya, dan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dia sendiri tanpa kamu. Ya memang agak sedih sih, tapi itulah kenyataannya. Dan ada kemungkinan dia juga sudah punya keluarga baru. Ini keluarga baru ini bisa disebut pasangan atau mungkin circle yang baru. Dan kalau dibilang melupakan kamu sepenuhnya enggak. Tapi memang dia lebih memilih bahwa circle barunya itu lebih cocok untuk dia. Dan dia merasa circle yang baru atau keluarganya yang baru itu akan selalu berada di sisi dia. Itu hanya pikiran dia aja sih, makanya dia merasa senang banget dapat circle baru yang menganggap dia gitu, menganggap dia daripada circle lamanya. Padahal di Six of Swords di sini dia hanya denial dari kenyataan. Dia hanya menyangkal kenyataan kalau sebenarnya circle lamanya pun lebih tepat untuk dia daripada circle yang baru. Dia berusaha mencari pengalaman baru selain dari kamu. Tapi sebenarnya di sisi lain ya, dia ini atau sosok ini itu hanya mencari kemelekatan dan validasi ego aja. Dan yang terakhir di Four of Pentacles, untuk sekarang sebenarnya hidup dia tidak bahagia-bahagia amat sih, tapi berusaha untuk menutupi kesedihannya. Karena di circle yang baru pun sebenarnya tidak begitu dianggap dianya. Agak miris, tapi gimana ya, itu pilihan sosoknya sih atau orangnya. Jadi kesimpulan di kartu kita bisa lihat bahwa Ten of Cups, Nine of Wands, Six of Swords, dan Four of Pentacles hanya satu kalimat. Dia merasa bahagia dengan circle baru, tetapi
itu hanya khayalannya saja. Dan sebenarnya di circle baru pun dia tidak begitu diperlukan. Dia hanya berusaha untuk mencari pembenaran atas dirinya sendiri. Sekarang kita lihat ya oracle-nya. Duh, kok gelangnya nyetrum deh. Tadi gelang ini nyetrum, makanya saya tuh kaget. Nggak tahu siapa yang bikin nyetrum, tapi entah siapa yang ada di file 2 ini, aku minta maaf, tapi memang begitulah kenyataannya. Mungkin juga kamu yang nonton ini memilih file 2. Oh, ada The Show Cat. Keluar terus ya The Show Cat ini. Hang for Senate. Untuk oracle-nya, you are a princess, wear the tiara. Sama, sometimes in relationship you have to play politics di Hang for Senate. The Show Cat bisa dilihat bahwa memang kalau ingin menghargai orang atau dihargai orang, kamu hargailah diri kamu sendiri. Jangan mencari validasi dari orang lain. Mau ganti circle manapun, kalau kamu belum belajar untuk menghargai diri sendiri, minimal bilang tidak lah kepada seseorang yang memang membuat kamu tidak nyaman. Bukan menjadikan cerita itu sebagai senjata. Dan sometimes in the relationship you have to play politics. Dalam sebuah hubungan, kamu bisa memainkan situasi tertentu. Tapi hanya dalam keadaan terdesak ya, bukan kamu cari circle baru untuk pelarian dari circle lama kamu. Itu nggak akan bisa membuat kamu bahagia juga. Yang ada kalau misalnya ketahuan, kamu akan dipermalukan juga oleh circle dia gitu. Ini saya ngomongin dia ya, tapi entah kenapa bahasanya berubah jadi kamu. Oke, jadi kesimpulannya, sosok ini atau orang ini menjauh dari kalian karena memang mencari pengalaman baru, tapi pengalamannya itu belum cukup untuk memenuhi ekspektasinya sendiri, walaupun ada circle barunya. Dan dia sebenarnya juga tetap menjadi anak bawang di circle yang baru. Ini saya nggak tahu nih, ini pasangan atau bukan, tapi kelihatannya sih teman ya. Kalau misalnya file 1, ada kemungkinan itu pasangan atau mantan yang ngejauh. Tapi kalau ini kemungkinan sih teman geng yang kebetulan ngejauh, padahal dulu berusaha untuk saling menguatkan. Dan dia merasa dirinya tuh princess atau berharga di sini. Karena memang semua orang atau semua makhluk yang hidup itu berharga. Bahkan tak ternilai harganya. Tapi dalam beberapa situasi tertentu, jika dia ingin dihargai orang lain, cobalah dia itu harus belajar untuk mengelola emosi lebih lanjut dan tidak menjadi people pleaser hanya untuk dianggap bisa diandalkan oleh semua orang. Padahal dia sendiri juga capek tekanan pikiran. Tapi karena merasa bahwa dia harus menjadi sosok atau orang yang diandalkan, dan dia pengen the show gitu. Pengen menunjukkan dia itu nomor 1, numero uno. Walaupun memang dalam sebuah hubungan, baik pertemanan, asmara, ataupun keluarga, dia bisa memainkan gitu situasi politik tertentu. Tapi di sisi lain, dia hanya berusaha untuk menampilkan kepalsuan, padahal sebenarnya batinnya pun nangis. Tapi karena dia nggak tahu caranya untuk mengelola batin itu dan melepas kepalsuan, makanya dia lebih memilih untuk nggak apa-apa lah, aku jadi pion, aku jadi babu, asalkan orang-orang menganggap aku itu ada. Kasihan sebenarnya orang ini ya, atau sosok ini ya, semoga sosok ini segera sadar dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat dalam hidupnya. Oke? Aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3.
Hai file 3, ini pilihan kalian ya. Page of Swords. Bagaimana kabar seseorang yang menjauh dari kamu? Kita buka ya. Ada Four of Wands. Ada three lagi. Oh, Ten of Wands. Sorry. Kita bisa hitung ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya tuh ada di si kucing. Ya, memang kekurangan deck ini adalah tulisannya tidak begitu jelas. Tulisannya tidak begitu jelas. Oke, ada Knight. Ada Knight of Pentacles. Kita geser aja ya. Kita geser. Kita geser. Oke. Untuk file 3 ada Page of Swords. Bagaimana kabarnya dan keadaannya? Dia sedang berjuang untuk melawan apa yang ada di hadapannya kini. Aku nggak tahu apa yang ada di hadapannya, tapi kalau dilihat kemungkinannya dia sedang bergumul dan bertarung dengan masalahnya sendiri dan dirinya sendiri. Kok begitu? Karena dirinya ini sebenarnya juga mengharapkan seseorang yang mencintai dia apa adanya. Tapi kenapa dia menjauh dari kamu? Karena bagi dia, kamu adalah seseorang atau sosok yang memang agak sulit digapai buat dia. Jadi dia lebih milih buat menjauh, walaupun sebenarnya dia masih ngarep sama kamu. Dan di Ten of Cup lagi, di Ten of Wands, dia juga berusaha menanggung semuanya sendirian. Kasian, sama kayak file nomor 2, kasian. Dia berusaha untuk memikul masalah-masalahnya sendirian tanpa dibantu oleh orang lain ataupun orang terdekatnya. Di Knight of Pentacles, dia berusaha untuk menjadi paling kuat, tapi sebenarnya dia butuh seseorang atau sosok yang memang bisa menjadi sandarannya, gitu kira-kira. Keadaannya sebenarnya kalau dijadikan satu kalimat ya, kesimpulannya keadaannya sedang tidak baik-baik saja karena dia berusaha untuk melawan masalahnya sendiri dengan bergumul sama dirinya sendiri. Dia butuh cinta, butuh kasih sayang dari orang-orang terdekatnya yang benar-benar tulus. Tapi dia juga menerima kasih sayang yang hanya datang di saat perlu. Jadi dia kayak menganggap bahwa kasih sayang itu adalah ketika orang-orang terdekatnya itu menyuruh-nyuruh dia dalam hal apapun. Jadi dia merasa bahwa dia itu diperlukan dan mereka sayang dengan dia. Miris ya untuk ukuran orang atau sosok yang umurnya tuh pertengahan 20-an, dewasa muda. Kenapa dia kayak gini ya? Dia merasa sok kuat, merasa sok tegar, tapi dia tidak bisa memang atau belum bisa dalam mengelola apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia ekspektasinya juga cukup tinggi sih, lumayan dalam hubungan keluarga, asmara atau pertemanan. Makanya di sini ada kartu Four of Wands yang sebenarnya artinya bisa jadi dia mengharapkan kasih sayang yang tulus. Tapi di sisi lain dia juga masih lugu, mengira kasih sayang yang tulus adalah ketika dia disuruh-suruh tanpa henti dan disuruh memendam masalahnya sendiri supaya
orang-orang terdekatnya atau sosok-sosok terdekatnya itu menganggap bahwa dia adalah anak yang penurut atau orang yang penurut. Sorry tadi kesenggol. Sekarang kita lanjut ya oracle-nya. Ada Enoscat. Kenapa anak ini keluar terus Enoscat? Ngomong-ngomong, kucing saya juga ada yang namanya Eno ya. Nanti deh saya tunjukin. Ada Dick Whittington's cat. Oke, ini belum pernah keluar ya kartunya. Dick Whittington cat. Ada Enos cat. Always take the right angle. Don't be obtuse. Intinya gini, dia seharusnya bisa belajar untuk memandang setiap peristiwa itu dari dua sisi. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ngilang, ghosting, menjauh dari kenyataan, lari dari kenyataan. Tapi dia sendiri tidak mengetahui apa akibatnya ketika dia lebih memilih untuk menjauh di kehidupan kedepannya. Mungkin ada kehidupan semu yang diterima dia, tapi pada kenyataannya itu hanyalah ilusi semata. Terus ada di sini kan seek your fortune in unlikely place. Dia memilih keberuntungan yang salah di tempat yang tepat. Lebih tepatnya gini, seek your fortune in unlikely place. Dia memilih keberuntungan yang salah di tempat yang bisa dibilang tempatnya itu juga menyiksa dia, tapi dia anggap itu adalah tempat yang tepat. Jadi kesimpulannya beneran satu kata, on. O-O-N. Sampai aus saya nih. Minum dulu ya, bentar ya. Kesimpulannya orang ini atau sosok ini on. Dia meninggalkan orang yang sudah memberikan dia bantuan. Orang yang sudah memberikan dia bantuan. Astaga, naudzubillah min zalik ya. Dia salah langkah, jadinya pada akhirnya dia menanggung akibatnya. Untuk saat ini, kalian yang memilih file ini, doakan aja semoga dia segera pulih, semoga dia menyadari. Udah itu aja. Dari file 2 sampai file 3, ini kayaknya terusan ya nih. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih sudah menonton, dan kesimpulannya saya udah bilang satu kata, on. Dan untuk yang mau konsultasi, kalian bisa klik link IG di deskripsi atau cek link IG di atas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!